Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manipulasi dan modifikasi pada tanah. Baik, di sini ada pun anggota kelompok kami. Saya Selvi Girani, saya Nusita Wulandari, saya Nalita, saya Maranita, saya Dia Mahani, Dan saya Rio Febrian sebagai moderator. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Baik, manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realistis, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perencanaan sebuah tata sistem nilai. Manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku, dan kepercayaan tertentu. Berbagai upaya yang meliputi manipulasi sifat kimia tanah, manipulasi pengolahan tanah minimum, dan pengolahan tanah konservasi. Persyaratan kesehatan manipulasi tanah yang pertama yaitu kapasitas absorpsi, 2 tingkat keasaman, 3 kandungan liat, dan 4 kandungan bahan organik. Manipulasi sifat kimia tanah pada konsentrasi tinggi, semua jenis gabungan berat dapat bersifat racun bagi makhluk hidup. Industri akan terus-menerus menghasilkan limbah logam berat yang tinggi sehingga lingkungan dapat dicemari olehnya. Manipulasi dengan pengolahan tanah minimum. Pengolahan tanah minimum adalah teknik konservasi tanah di mana gangguan mekanis terhadap tanah diupayakan sesedikit mungkin. Dengan cara ini, kerusakan struktur tanah dapat dihindari sehingga aliran permukaan dan erosi berkurang. Manipulasi dengan pengolahan tanah konservasi. Pengolahan tanah adalah setiap manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuan pokok pengolahan tanah adalah untuk menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit, menciptakan daerah perakaran yang baik, membenarkan sisa-sisa tanaman, dan memberantas gulma. Modifikasi tanah. Modifikasi tanah adalah merupakan struktur tanah dengan menambahkan bagian-bagian yang kurang dari tanah itu untuk mendapatkan jenis tanah yang sesuai dengan yang diinginkan. Modifikasi tanah berguna untuk membuat lapisan tanah menjadi sesuai yang diinginkan. Berbagai modifikasi pengolahan lahan. Ada beberapa metode modifikasi untuk penyihatan tanah antara lain. Yang pertama, modifikasi mekanik. Metode penyihatan tanah berdasarkan pendekatan mekanik. Meneliti berdasarkan metode pada pengolahan lahan. Dengan metode ini akan terjadi perubahan struktur tanah. Beberapa metode modifikasi dalam penyihatan tanah adalah sebagai berikut: menyiram air dalam tanah, membuat jalur irigasi, membuat jalur pengairan limbah, membajak lahan, memperluas tanah, menaikkan kualitas. Yang kedua, modifikasi kimia. Metode kimia secara umum memiliki pendekatan dengan mengubah kondisi kimiawi tanah. Kondisi ini dapat dibuat dengan memasukkan sejumlah bahan cair tertentu ke dalam tanah. Contohnya adalah menambahkan pupuk kimia, menambahkan mineral, menambahkan bahan halus, dan lain-lain. Yang ketiga, modifikasi biologis. Modifikasi biologis memiliki arti manipulasi tanaman, makhluk hidup, tanah, dan menggunakan produk yang berasal dari makhluk hidup. Beberapa modifikasi biologis yang dapat dilakukan adalah modifikasi dengan menambahkan materi dan pupuk organik, modifikasi dengan penambahan materi hewani, modifikasi dengan penambahan sabun, penabung, dan modifikasi tanah. Itu modifikasi sifat mineralogi dan sifat kimia bahan tanah kreatif dengan berbagai tinggi. Salah satu sumber daya alam yang melimpah di Pulau Lombok adalah tanah yang termasuk outdoor vertikal. Jadi tanah tersebut terluar di wilayah Kabupaten Lombok bagian selatan. Pisau mempunyai sifat kreatif, mudah mengembang, mengelut dalam kondisi kering, musim kemarau. Kondisi tanah itu sangat disertai dengan tekanan hebat dan dalam sehingga tanah tersebut sulit diolah. Sifat olahnya sangat berat
Sedangkan pada kondisi basah musim hujan, tanah itu sangat licin, plastis, mengembang hingga membentuk tirai. Modifikasi tanah adalah usaha untuk memperbaiki sifat-sifat tanah yang ada pencampuran tanah dengan cara menambahkan suatu bahan tambahan ke dalam tanah guna memperbaiki sifat-sifat teknis tanah agar memenuhi secara teknis tertentu. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kapasitas daya dukung dasar hukum tanah dasar. Adapun tanah yang telah diperbaiki tersebut dapat berupa stabilitas volume, kekuatan atau daya dukung, stabilitas dan tekanan kekebalan atau pelekan. Tujuan modifikasi tanah adalah untuk mengusahakan sifat estetik atau sekaligus meningkatkan kreativitas sektor tersebut. Modifikasi sifat mineralogi dan beberapa fisika kimia bahan tanah klasik menggunakan teknik penghilangan dan bahan minyak. Bongkahan sampel tanah plastik diambil dari lubang tengah dapat di dekat bendungan batu dari pada kedalaman 0 sampai 15 cm, dibersihkan dari kotoran atau bahan organik dan sisa akar tanaman. Selanjutnya bongkahan tanah tersebut digunakan dengan jarum hingga diperoleh agregat tanah di atas meter 10 cm. Contoh tanah plastik dilarutkan ke dalam air diaduk hingga membentuk suspensi. Kemudian didiamkan sekitar 2 jam. Lalu suspensi dipisahkan disaring untuk pemisahan partikel dengan kasar dan debu serta partikel kasar yang layak. Kemudian suspensi partikel dipisahkan di bawah terik matahari hingga betul-betul kering. Proses pemilihan partikel tanah yang sampai meter ada. Kemudian dasarnya rumah dan lombok utara menggunakan mesin bar horizontal. Para macam bar miring disediakan dasar tumbar di bagian dalam adalah 48 cm dan panjang 120 cm. Diameter bola baja yang dikeluarkan adalah sekitar. Penggilingan sampai dengan 20 menit belum mengindikasikan terjadinya aglomerasi ukuran partikel bahan kesehatan. Disebabkan oleh intensitas penggilingan yang terlalu tinggi. Untuk mendapatkan hasil modifikasi yang optimum, material yang optimum intensitas penggilingan bahan partikel tersebut masih dapat ditingkatkan sampai mencapai batas penggilingan optimum. Perlakuan itu dapat diterapkan melalui pengobatan pada giling dan timbang, bola baja atau durasi penggilingan dalam benar. Penggilingan dengan selama 20 menit meningkatkan semua nilai parameter sifat fisik dan kimia. Batas minimal nilai suatu material tanah dikategorikan sebagai bahan penting dan berat berbahaya. Dapat merusak fondasi bangunan adalah 0,06. Meningkatkan nilai akibat penggilingan kemungkinan berkaitan dengan meningkatnya kapasitas menahan air atau makin luasnya permukaan gesit material klaim. Intinya karena material yang digiling 5-20 menit yang diakibatkan oleh luas permukaan yang gesit ternyata lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh struktur tali belit yang tidak digiling. Hal tersebut merupakan penjelasan mengapa nilai fraksi digiling bukanlah turun. Jurnal yang kedua itu jurnal manipulasi tanah. Jurnal manipulation of soil texture remove salt from a irrigated structure. Irigasi tetes adalah metode yang berguna untuk aplikasi ini berkualitas rendah karena tidak membasahi dedaunan dan membatasi penyebaran kontaminan. Namun demikian, ketika menggunakan air yang mengandung garam terlarut tingkat tinggi, irigasi tetes mungkin tidak cukup untuk mencuci dan dapat menyebabkan salinitasi tanah. Zona angkrek manipulasi terdiri dari volume tanah kasar yang terletak di bawah pemancar irigasi tetes, dikelilingi oleh tanah tekstur yang lebih halus. Manipulasi tanah adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan
dimanipulasi dan di pasir halus yang seragam. Percobaan lisimeter dengan tanah zona akar yang telah dimanipulasi dibuat dengan cara mengisi terlebih dahulu dengan pasir halus sehingga ke dalam 20 cm di bawah puncaknya. Sebuah tabung berongga polivinil klorida atau PVC berdiameter 15 cm kemudian ditempatkan secara vertikal di tengah-tengah lisimeter dan diisi dengan pasir basah. Sisa pasir halus. Parameter ini kemungkinan menghitungkan evapotranspirasi harian dengan menggunakan persamaan keseimbangan massa sederhana untuk analisis sebaran akar. Contoh tanah dengan volume 7 kali 7 kali 7 cm diambil dari kedalaman 0 sampai 7,7 sampai 14,14 sampai 21 sampai 28. Lisimeter pasir halus homogen atau HPL memiliki massa tanaman rata-rata yang sama ketika diiring dengan air asin atau air tawar, masing-masing dengan 277 dan 274 gram. Total massa tanaman hasil eksperimen lisimeter zona akar yang dimanipulasi memiliki nilai X yang serupa dengan HPL ketika dialiri dengan air tawar atau air asin dan memiliki nilai X yang lebih tinggi daripada HCl. Selain itu, tidak ada perbedaan substansial dalam massa tanaman antara AFL dan HPL di bawah kedua rezim irigasi. Eksperimen so digunakan untuk mempelajari secara lebih rinci dibandingkan cobaan lisimeter, transport zat larut dan proses pertumbuhan akar pada zona akar yang dimanipulasi dibandingkan dengan pasir halus yang homogen. Rose hair saw memiliki tinggi 50 cm, lebar 50 cm dan bukaan 5 cm. Eksperimen hair saw pasir halus homogen mirip dengan percobaan distillasi lisimeter. Pasir halus homogen setiap diwakili oleh akumulasi garam di sekitar lokasi irigasi tetes dari permukaan tanah hingga kedalaman 10 cm dan penyampaian hingga jarak 40 cm. Hasil eksperimen Herzog untuk pengaturan zona akar yang dimanipulasi juga konsisten dengan pengalaman lisimeter, menunjukkan konsentrasi garam tanah yang rendah secara umum dan khususnya di pusat zona akar di bawah lokasi irigasi tetes. Model dua dimensi sederhana dibandingkan di Hydros 2D untuk membandingkan jalur dan kecepatan aliran air cair serta akumulasi garam antara zona akar yang dimanipulasi dan pasir halus yang homogen. Hasil model eksperimental dan numerik menunjukkan bahwa mekanisme penguapan preferensial dari media bertekstur halus dan media berpori hidrogen dan akumulasi garam konsekuen dalam media berlaku juga dalam parts X sistem akar, setidaknya untuk kondisi yang diperiksa dalam kerjaan ini. Penerapan praktik pencucian konvensional yang terus-menerus menyebabkan resiko salinasi tanah dalam dan air tanah. Manipulasi zona akar seperti yang diusulkan dalam penelitian ini membawa ini lebih jauh, memungkinkan bahwa penghapusan total pencucian garam ke bawah melalui tanah selama periode irigasi sambil mempertahankan sanitas minimal di tanah akar konsentrasi dan penerapan terjadi. Zona akar yang dimanipulasi di mana tanah bertekstur seperti pasar dikelilingi oleh media tekstur yang lebih halus dan mempromosikan penghalusan garam dan zona akar dalam kondisi irigasi tetes dengan area yang mengandung garam. Zona akar yang dimanipulasi meningkatkan laju pencucian tanah dan zona kepadatan dan aktivitas akar tinggi tanpa meningkatkan aplikasi air irigasi. Dimensi optimal dari segmen tanah kasar di tanah yang dimanipulasi sebagai fungsi dari sifat tanah kasar dan halus harus ditentukan dan rezim irigasi pengaturan harus dioptimalkan. Akumulasi garam istimewa di luar bagian kasar tanah yang dimanipulasi menjadikan volume tanah terpilih yang cukup mendukung sistem akar yang sehat dalam kondisi tekstur tanah yang homogen, membutuhkan salinitas yang nyata terutama pada zona perakaran tanah. Sedangkan pada kondisi tekstur yang dimanipulasi membutuhkan garam tersebut tidak teramati.
Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Ya, Pak, silakan. Baik, jadi pertanyaannya itu kan tadi ada di bawah manipulasi anak, ada metode irigasi tetes. Jadi metode irigasi tetes ini apakah bisa untuk menanam tanaman sebagai selain berguna untuk menghilangkan garam dari zona aman? Baik, dari kelompok lain, apakah ada yang bertanya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reva. Dari pertanyaannya apakah bisa irigasi tetes untuk tanaman? Ya, jadi jawabannya itu ya bisa. Dengan cara membasahi sebagian daerah perakaran, tetapi seluruh air yang ditambahkan dapat diserap cepat pada keadaan lembab yang rendah. Jadi dia mempunyai efisiensi yang tinggi, mencegah leafworm, mengurangi hama dan gulma, dan memberikan pupuk dan pestisida yang efisien. Dan Apakah bisa diterima jawabannya? Baik, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang terlebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.